Jumat Agung, sebuah hari yang seringkali membawa kita kepada sebuah pemahaman bahwa Allah mengorbankan putranya satu-satunya untuk menjadi keselamatan bagi umat manusia. Jumat Agung seringkali dalam dunia barat disebut sebagai Good Friday, hari yang baik. Karena di situ terjadi peristiwa di mana Allah menyatakan kebaikan yang terbaik bagi umat manusia, mempersembahkan putranya Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi umat manusia. Bagaimanakah kita memaknai hari ini secara khusus? Bagaimanakah kita menjadikan hari Jumat ini betul-betul menjadi sebuah peristiwa yang agung bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Seluruh warga Balak Selamatan di Indonesia, saya ingin memanggil kita untuk melakukan perenungan khusus, memaknai lebih dalam akan peristiwa yang sangat besar dan bersejarah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu untuk menyerahkan perenungan kami pada hari Jumat Agung ini. Memohon kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami sekali lagi. Menolong kami untuk masih tetap merasakan betapa kagumnya kami akan kasih setia Allah yang dicurahkan bagi umat manusia. Bapa di surga, tolonglah kami untuk memaknainya dan menjadikan kami semakin dalam, semakin teguh di dalam iman kami akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nyanyian Bala Keselamatan nomor 407 mengatakan, salib hina itu ku cinta. Meski dunia menghinakan, bagiku salib itu tetap mulia. Itu merupakan rangkuman dari ungkapan iman seorang yang melihat salib yang tampaknya sedemikian hina dan sedemikian buruk, merupakan tempat seorang penyamun dicampakkan dan digantung tidak berdaya. Gambaran tentang kehidupan yang tidak berarti sama sekali. Pada hari itu, salib itu menjadi satu tempat yang sangat mulia ketika seorang mengimani tempat itu atau peristiwa itu sebagai peristiwa yang sesungguhnya diperuntukkan untuk dia. Yesaya menggambarkan tentang peristiwa salib itu dengan membuat catatan bahwasanya yang disalib itu sesungguhnya adalah saudara dan saya. Dan itu sebabnya dia mengatakan demikian. Yesaya 53 ayat 1 dan sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, peristiwa itu digenapi, atau apa yang dituliskan oleh Nabi Yesaya digenapi pada peristiwa ketika Yesus Kristus digantung di atas kayu salib. Dan satu kesaksian yang sangat mengagumkan adalah kesaksian dari kepala pasukan
yang menikam lambung Yesus. Dan saya ingin membacakan sedikit lagi bagi saudara sekalian peristiwa ketika Yesus mati yang dicatat di dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Tapi saya bacakan beberapa ayat bagi saudara-saudara sekalian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi seorang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Kemudian saudara sekalian, saya bacakan lebih lanjut bagi kita. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Perhatikan ayat 51, saudara sekalian, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, perhatikan, kepala pasukan ini mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Tradisi gereja mempercayai nama kepala pasukan ini adalah Longinus. Sejarah tradisi gereja meyakini bahwa Longinus pada akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan juga menjadi seorang penginjil dan menjadi seorang martir. Tetapi dalam peristiwa ini kita kalau memperhatikan apa yang terjadi adalah sudah berkali-kali, bertahun-tahun sebagai kepala pasukan dia menyalibkan banyak orang, penyamun-penyamun, orang-orang yang dihukum. Dan baru kali itu dia menyaksikan sesuatu yang sangat berbeda. Ketika Yesus Kristus disalibkan dan mati, saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi goncangan di dalam dunia ini. Gempa bumi terjadi. Kegelapan terjadi, seolah-olah Tuhan sedang memberitahukan kepada dunia ini bahwa kalau manusia hatinya tidak tergetar sekalipun, kalau saudara dan saya hatinya tidak tergoyah sekalipun, memahami bahwa anak Allah telah mati bagi kita, dunia bergoncang, kubur-kubur terbuka, batu-batu, gunung-gunung batu terbelah, dunia sedang tergetar oleh karya Allah yang mengorbankan putranya mati di atas kayu salib. Oh saudara-saudara sekalian, tidakkah hati saudara tergetar pada hari ini ketika Yesaya mengatakan bukan Yesus sesungguhnya yang harusnya disalibkan di situ, tetapi saudara dan saya mestinya yang tergantung di tempat itu. Tetapi Yesus menggantikan kita. Oh hati saya tergetar kalau kepala pasukan Longinus itu melihat dan mengatakan sungguh ia ini adalah anak Allah. Sebagai umat Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memanggil saudara pada hari ini di dalam perenungan saudara untuk terkagum kembali akan karya Kristus dalam kehidupan saudara. Mari jangan jadikan salib itu sebagai sesuatu yang biasa. Jangan jadikan salib itu sebagai sesuatu yang sudah wajar. Saya memanggil orang-orang percaya pada hari ini untuk memaknai salib itu sebagai karya Allah. Menggantikan saudara di atas bukit Golgota. Yang harusnya saudara yang mengalami penghukuman.
Tetapi saudara dan saya telah digantikan oleh Kristus. Dan itu sebabnya kita punya kepastian keselamatan yang kekal. Yesus berkata, sudah selesai. Dan memang benar, Ia telah menyelesaikan pekerjaan itu bagi kita sekalian. Semua karena anugerahnya. Pada hari ini, Jumat Agung, kita diingatkan karya terbesar. Karya terbesar. Selamat merenungkan makna dan peristiwa Jumat Agung. Selamat mengalami kekaguman karena Yesus telah mati untuk saudara, telah mati untuk saya, telah menjadi korban untuk keselamatan bagi dunia ini. Haleluya. Atas bukit yang jauh ada salib hina, tanda malu dan sengsara. Tuhan telah mati untuk selamatkan semua orang di dunia. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Meski salib itu dihinakan dunia, bagiku tetap mulia. Karena domba Allah tinggalkan tahtanya, tanggung dosa di Golgota. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Pada salib itu tertumpah darahnya, karena ku ia harus mati. Oleh sengsaranya yang teramat payah, tebusan dan damai diberi. Salib hina itu ku cinta, hingga aku menghadap Allah. Ku tetap memegang salibnya, hingga ku mendapat mahkota. Pada salib itu ku tinggal setia, biarpun aku dihina. Jikalau ku taat, ada tersedia mahkota mulia di surga. Salib hina itu ku cinta, hingga
tetap memegang